Santapan Harian Jumat 26 Mei 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Amsal pasal yang ke-29, ayat yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-27. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami memikirkan jalan-jalan hidup kami dan melangkahkan kaki kami menuju peringatan-peringatan-Mu, dan siap serta bersegera menerima dan berpegang pada firman-Mu. Di dalam keheningan bersama-Mu ya Kristus, kami berdoa. Amin. Amsal 29 ayat 16-27. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya, harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri membenci dirinya. Didengarnya kutuk tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Sahabat Santapan Harian, sebagian besar kita tentu mengenal istilah ABS, asal Bapak senang. Sindiran ini ditujukan kepada orang yang suka menjilat orang lain. Demi memuaskan atasannya, ia melakukan apapun, walau hal itu berlawanan dengan hati nuraninya, bahkan bertentangan dengan kebenaran sekalipun. Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa di sekitar penguasa akan ada banyak orang yang mencari muka. Kehadiran mereka menghasilkan pelanggaran. Mereka menyetujui kebebalan dan kesombongan, serta mengambil untung dari kejahatan serta korupsi. Kitab Amsal membandingkan orang fasik yang takut kepada pendapat orang lain dengan orang jujur yang takut akan Tuhan. Orang yang jujur seperti itu merupakan buah didikan dari nasihat dan teguran. Pedomannya adalah hukum dan ajaran Tuhan. Ia memiliki pendirian pada kerendahan hati dan keadilan, sehingga ia tidak akan menjadi seorang penjilat ataupun pencari muka. Orang yang takut akan Tuhan pasti menolak sikap ABS. Orang yang jujur berbicara dan bersikap secara apa adanya pada waktu yang tepat. Yang diincar bukan kekuasaan dan uang, bukan pula posisi sebagai kesayangan penguasa. Sasarannya adalah hidup benar dan tentram, sebab Tuhan adalah segalanya baginya. Demi kejujuran,
Ia rela menghadapi resiko dibenci oleh orang-orang fasik. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua untuk menjadi orang jujur. Namun perlu diingat, menjadi orang jujur harus siap dibenci. Kita bisa dianggap penghalang atau orang yang sok suci. Untuk itu, kita perlu dilatih sejak dini. Pola hidup jujur di rumah dapat melahirkan generasi yang hidup jujur di tengah zaman yang penuh kebohongan ini. Karakter jujur dapat menjadi kesaksian yang nyata bagi banyak orang di tengah masyarakat. Marilah kita bertekad untuk hidup jujur. Tak ada kata terlambat untuk memulainya, dan tak perlu takut untuk hidup jujur. Sikap yang percaya kepada Tuhan akan dilindungi dan diberkati olehnya. Biarlah kejujuran menjadi identitas kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh integriti, Engkau jujur dan setia. Semoga kami menjadi seperti-Mu. Ajarlah kami hidup jujur dan berintegriti. Di dalam kasih dan damai-Mu Kristus, kami berteduh. Amin.